Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul pada Zoom meeting di malam hari ini. Kita dari kelompok 9, kita pelajaran teori dan model pembelajaran. Kali ini kita membahas tentang model pembelajaran team teaching pada pembelajaran fikih. Langsung saja, materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Latif tentang pengertian, ciri-ciri, dan manfaat model pembelajaran team teaching pada pembelajaran fikih. Padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai model pembelajaran team teaching pada pembelajaran fikih. Pada umumnya di sekolah-sekolah zaman sekarang, pada praktiknya model pembelajaran fikih ini hanya menggunakan metode dan media-media klasikal, seperti metodenya hanya menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian medianya hanya menggunakan papan tulis saja. Padahal pada umumnya sekolah-sekolah zaman sekarang sudah mempunyai fasilitas-fasilitas dan juga mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif di sekolah-sekolah. Nah, di sini ada salah satu model pembelajaran yang cukup efektif dilakukan pada pembelajaran fikih di sekolah, yaitu model pembelajaran team teaching. Team teaching merupakan model pengajaran dengan cara menyajikan bahan pelajaran yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih kepada sekelompok siswa untuk mencapai pembelajaran. Jadi ringkasnya, team teaching ini adalah model pembelajaran yang menggunakan 2 atau lebih guru untuk mengajar siswa di kelas. Jadi jika biasanya hanya 1 guru saja yang mengajar siswa di kelas, nah team teaching ini menggunakan 2 atau lebih guru untuk mengajar siswanya di kelas. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri team teaching. Yang pertama, setiap anggota tim mempunyai pengertian dan pandangan yang sama, searah dan satu tujuan tentang pengajaran yang akan dilakukan. Nah, di sini kan gurunya ada banyak, ada 2 orang, 3 orang, atau lebih. Nah, guru-guru ini harus mempunyai pengertian dan pandangan yang sama mengenai pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya saja, ketika akan membahas bab sholat, maka guru 1, guru 2, dan guru 3 harus mempunyai pengertian dan pandangan yang sama tentang apa itu sholat, bagaimana tata cara sholat, bagaimana rukun-rukun sholat. Nah, guru-guru ini harus mempunyai pandangan yang sama, tidak boleh berbeda. Kemudian ciri yang kedua yaitu cukup fasilitas yang diperlukan untuk kelompok-kelompok siswa. Nah, di sini kan guru-gurunya ya banyak, ya otomatis ruangannya pun harus lebih luas gitu daripada yang biasanya. Kemudian fasilitas-fasilitasnya pun harus lebih lengkap dan bisa digunakan oleh guru-gurunya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu masing-masing anggota tim mengambil bagian sesuai dengan minat dan kecakapannya. Nah, di sini kan gurunya ada 2 orang atau 3 orang atau lebih. Nah kan pasti setiap orang itu mempunyai kecakapan yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran pun harus dipisah-pisah, harus ditentukan bagian-bagiannya. Misalkan ada 3 orang guru, guru A, guru B, dan guru C. Guru A membahas pengertian dan dalil-dalil tentang sholat. Guru B membahas syarat dan rukun-rukun sholat. Kemudian guru C membahas mengenai bagaimana kaifiat sholat. Nah, di sini guru itu ditentukan bagian-bagiannya harus membahas apa saja ketika mengajar di kelas.
Kemudian ciri yang keempat, waktu penyampaian pelajaran diatur sebaik-baiknya oleh tiap anggota. Nah, jadi agar semua guru dapat mengajar, dapat memberikan materinya kepada siswanya, maka harus diatur waktunya agar tidak satu guru saja yang mengajar atau ada guru yang tidak mengajar. Jadi harus diatur waktunya sebaik-baiknya. Jadi misalnya guru A 20 menit, guru B 10 menit, guru C 30 menit. Jadi semua guru bisa menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian ciri yang kelima yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak terlalu sukar, tetapi harus menarik dan mendorong siswa untuk belajar dan menyelesaikannya. Dan di sini dalam memberikan tugas ada alangkah baiknya guru memberikan tugas tentang apa yang sudah disampaikan pada tadinya gitu. Jadi ketika sudah mengajar, kemudian sebelum beres pembelajaran diberikan tugas. Nah, tugas-tugas ini membahas mengenai materi apa saja yang telah disampaikan barusan gitu. Jadi murid tidak terlalu susah dalam menjawabnya, kemudian murid pun lebih paham mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian ada manfaat model pembelajaran team teaching. Manfaat yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan mengajar lebih lengkap apabila dikerjakan oleh tim yang kompak dan tanggung jawab. Ya tentunya jika lebih banyak orang pasti lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu termasuk dalam mengajar. Jika lebih banyak guru yang tampil bahkan lebih mudah pula dalam proses pembelajaran. Kemudian apabila seorang guru tidak dapat mengajar, maka tidak perlu ada pembebasan kelas. Nah, biasanya kan jika hanya ada satu orang guru saja yang mengajar, ketika guru ini tidak ada, maka kelas kan otomatis menjadi kosong karena tidak ada yang mengajar. Tapi jika gurunya ada 2 orang atau 3 orang, ketika satu guru saja tidak masuk, maka ada guru pengganti yang bisa menggantikan mengajar di kelas. Kemudian manfaat yang ketiga, saling membantu apabila terdapat salah seorang guru yang kurang memahami pembelajaran. Nah, di sini kan ada banyak guru, ya ada 2 atau 3. Ketika ada salah satu guru yang kurang paham mengenai materi yang akan disampaikan, maka bisa ditambahkan oleh guru yang lainnya untuk memberi kejelasan kepada murid-muridnya. Kemudian manfaat yang terakhir, siswa memperoleh sumber dan bahan pelajaran dari beberapa guru yang berbeda kecakapannya. Ya tentu saja jika banyak guru kan pasti berbeda buku yang dibacanya, sumbernya dari mana saja pasti tentu berbeda-beda. Kemudian kecakapannya pun berbeda-beda, ada yang cara mengajarnya seperti ini, ada yang cara mengajarnya seperti ini. Jadi siswa pun tidak bosan dengan satu cara mengajar saja, tapi karena ada 3 guru, maka ada 3 cara mengajar yang disampaikan oleh guru, sehingga murid lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Latif yang sudah memaparkan penjelasan tentang metode team teaching dalam pembelajaran fikih. Selanjutnya yaitu materi tentang tujuan pembelajaran dan ruang lingkup kajian materi pembelajaran fikih yang akan disampaikan oleh Saudari Jelma. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi ini. Saya akan melanjutkan materi daripada Saudara Latif, yaitu berbicara tentang tujuan pembelajaran fikih. Nah, berbicara tentang tujuan, maka akan saya retas daripada tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Di sini yang saya ambil itu adalah tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Di sana dibahas bahwasannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, pun dengan pembelajaran fikih, selain daripada tujuan pembelajaran pendidikan, kita kerucutkan kepada tujuan sub daripada pembahasan, yaitu tujuan daripada fikih. Nah, tujuan daripada pembelajaran fikih itu ada dua. Yang pertama, itu berbicara tentang kognitif atau tentang pengetahuan. Bagaimana siswa atau peserta didik itu dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam yang baik dan menyangkut aspek ibadah maupun aspek muamalahnya. Untuk dijadikannya pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang afektif dan psikomotornya, di mana di dalam tujuan fikih itu pun kita harus bisa memastikan bahwasannya peserta didik itu dapat melaksanakan serta mengamalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sehingga perwujudan daripada ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik hubungannya itu dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia, dan makhluk lainnya, itu diatur dalam pembelajaran fikih. Nah, pembelajaran fikih itu lebih diarahkan kepada bagaimana peserta didik itu dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik itu dapat menjadi muslim yang kafah. Ketika kita berbicara tentang muslim yang kafah, itu bukan berbicara tentang bagaimana manusia atau muslim itu sendiri melaksanakan ibadahnya dengan baik dan benar-benar sempurna, bukan berbicara tentang hanya ibadah untuk formalitas saja gitu. Yang kedua, saya akan berbicara tentang ruang lingkup kajian daripada materi pembelajaran fikih. Nah, mata pembelajaran fikih itu saya katakan sebagai mata pembelajaran yang khusus, yang berbeda dengan yang lain. Bagaimana di pembelajaran fikih ini, di mana pembelajaran fikih ini bukan hanya menekankan kepada pengetahuan saja, tetapi ditekankan kepada pengaplikasian, bagaimana peserta didik dapat mengaplikasikan hal-hal yang dia dapatkan daripada pembelajaran fikih ini, karena pembelajaran fikih itu menyangkut dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia bersosial, dan bagaimana dia menjaga lingkungan, itu sangatlah diatur dalam hukum fikih. Pun disesuaikan dengan lingkungan yang sedang yang ada di dalam lingkungan peserta didik itu sendiri. Nah, untuk kerangka dasar dalam materi pembelajaran ini, itu mencakup tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana standar kompetensi atau biasa disebut dengan SK merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Nah, sedangkan kompetensi dasar itu atau biasa disebut dengan KD merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Nah, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi, di sini ditekankan bukan hanya kepada bagaimana pengetahuan itu dan bagaimana siswa dapat memahami ilmu tersebut, tetapi tuntutannya adalah bagaimana siswa atau peserta didik itu dapat mengaplikasikan seluruh kehidupan atau tata nilai hidup dia dalam fikih ini bisa dimasukkan kepada tata nilai hidup dia sehari-hari. Nah, untuk ruang lingkup fikih ini ada 17. Yang pertama, ada kajian tentang prinsip ibadah atau syariat dalam Islam. Yang kedua, ada hukum Islam dan pandangan undang tentang zakat, haji, hikmah, dan cara pengelolaannya. Yang ketiga, ada hikmah kurban dan akikah. Yang keempat, ada ketentuan hukum Islam tentang jenazah, pengurusan jenazah. Yang kedua, ada tentang hukum Islam tentang kepemilikan. Keenam, ada konsep perekonomian Islam dan hikmahnya. Yang ketujuh itu berbicara tentang hukum Islam tentang pelaksanaan dan perubahan harta beserta hikmahnya. Lalu ada hukum Islam tentang wakalah dan sulhu beserta hikmahnya. Ada hukum Islam tentang daman dan kafalah beserta hikmahnya. Ada pembahas tentang riba,
ada membahas tentang hukum jinayah, hudud dan hikmahnya, berbicara juga tentang peradilan dan hikmahnya, dan berbicara tentang mawaris, berbicara juga tentang siasah, berbicara juga tentang taklif, dan berbicara tentang isbat, dan serta berbicara tentang kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebegitu banyak ruang lingkup pembelajaran fikih gitu kan. Semua aspek itu diatur dalam pembelajaran fikih. Nah, dalam fikih kita itu tidak hanya diatur tentang hukum manusia, namun juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih juga terdiri dari dua bagian, yakni fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, mempelajari fikih ini hukumnya adalah wajib atau fardu ain, yaitu wajib secara individu gitu. Adapun etika dalam hukum Islam atau norma-norma itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib. Wajib itu apabila apabila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melaksanakannya, itu akan menjadi dosa bagi kita. Seperti contohnya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita melaksanakan sholat, dan lain-lain gitu. Ketika kita melaksanakan, kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak melaksanakan, kita akan mendapatkan dosa. Nah, untuk wajib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua ada fardu kifayah. Berbicara tentang fardu kifayah, apabila itu kewajiban bagi sekelompok orang. Apabila satu orang sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Dan berbicara tentang fardu ain, itu adalah kewajiban individu seperti sholat, seperti puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua ada sunnah. Hukum sunnah di sini yaitu ketika itu adalah hukum anjuran. Karena ketika kita melaksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita tidak melaksanakan, itu pun tidak menjadi dosa. Seperti adanya puasa di Senin Kamis. Terus yang ketiga ada mubah. Mubah itu ketika kita dikerjakan tidak apa-apa, dan ketika dikerjakan tidak apa-apa, dan ketika kita tidak mengerjakannya pun tidak mendapatkan dosa. Terus yang keempat ada berbicara tentang makruh. Kalau misalnya kita berbicara tentang makruh, itu sesuatu yang dibenci Allah, tetapi ketika kita tidak melaksanakannya pun itu tidak menjadikan kita berdosa. Yang keenam adalah haram, yaitu berbicara tentang ketidakbolehan sama sekali tanpa ada toleransi ya. Ketika kita melaksanakannya, sungguh-sungguh kita berdosa, seperti kita berbohong, berzina, dan lain sebagainya. Nah, di dalam 5, ulama telah Mohon maaf, membagi 5 Saudara bagian. Hilma, agar diperhatikan waktunya ya, karena terbatas soalnya. Terima kasih. Nah, untuk 5 bagian ini, bagaimana guru harus bisa menerapkan, bukan hanya menjelaskan, tetapi mengondisikan bahwa peserta didik itu dapat melaksanakan dan memahami 5 etika dan 5 norma ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah, dalam sosial, maupun beribadah dan sosial gitu. Jadi penekanannya itu adalah intelektual, sosial, dan spiritual. Mungkin segitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Saudari Hilma. Mantap sekali ya materinya yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya adalah tentang bahan atau sumber belajar dan langkah-langkah pembelajaran fikih yang akan disampaikan oleh Saudari Indriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai bahan atau sumber belajar pada pembelajaran fikih. Di sini untuk sumber atau bahan belajar pada pembelajaran fikih ada Al-Quran dan hadis. Ini sudah jelas ya bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan dasar, merupakan pedoman dan sumber utama ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu ada buku di sini, yaitu bisa buku paket atau buku-buku
karangan para ulama atau cendekia kuning di sini, yaitu kitab kuning yang membahas tentang fikih. Kan kitab kuning itu ada macam-macam ya, ada yang membahas fikih, ada yang membahas akidah, ada yang membahas tasawuf, nahwu sorof, dan yang lainnya. Nah, biasanya yang dipakai di dalam fikih ini itu, kitab kuning yang dipakai dalam pembelajaran fikih biasanya itu seperti Safinatun Najah, Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, dan lain sebagainya. Kemudian di sini bahan ajar fikih, selain itu ada internet. Seiring berkembangnya zaman, kita semakin mudah ya untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari bahan materi. Misalnya kita ingin mengetahui hukum wanita haid untuk berkeramas, hukum keramas menggunting kuku atau menggunting rambut wanita yang haid misalkan. Sedangkan kita tidak tahu kitabnya apa, terus bingung mau bertanya ke siapa, kita bisa bertanya ke internet. Nah, ketika di internet kan suka banyak punya penjelasannya. Kemudian ada perpustakaan dan media pendidikan. Perpustakaan ini termasuk kepada media pendidikan. Kan perpustakaan banyak buku-buku, tentunya banyak kitab-kitab. Nah, itu merupakan jadi salah satu sumber belajar pada pembelajaran fikih. Selanjutnya ada teknik. Teknik di sini bisa juga maksudnya praktik ya, jadi melalui praktik pembelajarannya seperti praktik kurban atau mengurus jenazah atau sholat dan lain sebagainya. Dan terakhir ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud seperti misalkan lingkungan pesantren ya. Biasanya kan kalau lingkungan pesantren suka jadi lingkungannya apik terhadap aturan-aturan fikih gitu. Seperti misalnya ada seseorang yang tadinya tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan kayak kebersihan badan gitu. Ketika dia menjadi masuk ke lingkungan pesantren, dia akan terbawa dengan sendirinya. Dia akan mengetahui misalkan orang-orang di sekelilingnya sangat memperhatikan jika misalkan ingin melaksanakan sholat, harus memperhatikan apakah pakaiannya najis atau tidak, sehingga dia juga akan terbawa dan dia harus memperhatikan dulu tubuh dan pakaiannya apakah sudah bersih dari hadas atau tidak. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran fikih dengan model team teaching. Nah, untuk langkah-langkah dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Pada tahap pendahuluan ini, guru yang menjadi pemimpin tim, kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Latif, bahwa di dalam team teaching ini tidak hanya guru yang mengajar, tapi ada 2 orang atau mungkin bisa juga lebih. Nah, guru yang menjadi pimpinan tim sebelumnya pada tahap pendahuluan ini menjelaskan kompetensi apa saja yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah itu guru menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini akan disajikan oleh beberapa orang. Jika perlu, si guru menyebutkan siapa saja nama-nama guru tersebut, misalkan. Lanjut ke tahap penyajian. Pada tahap penyajian, anggota tim atau guru-guru tersebut menjelaskan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Misalkan materi mengenai umroh dan haji. Guru-guru tersebut, anggota tim teaching tersebut, menjelaskan apa itu haji dan umroh, apa itu perbedaannya, apa syarat-syarat atau rukunnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang anggota atau seorang guru menjelaskan materi tersebut,
Anggota lain diperbolehkan atau guru lain diperkenankan untuk memberikan keterangan seperti menambahkan atau pengurangan jikalau misalkan dalam penjelasan si guru yang tadi menerangkan awal itu terdapat kekurangan atau ada sesuatu yang kurang jelas misalkan. Nah, boleh diselingi oleh si guru yang lain, boleh ditambahkan atau pengurangan gitu. Nah, ketika si guru yang menyelingi itu selesai memberikan keterangan, maka si materi itu, penjelasan itu dilanjutkan lagi oleh si guru yang awal. Nah, itu jika anggotanya ada dua orang atau lebih, itu berlanjut seperti tadi gitu. Nah, kemudian pada akhirnya guru memberikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas, dari apa yang telah didiskusikan mengenai isi dari materi yang telah dibahas. Nah, kemudian pada tahap penutup, guru-guru memperkenankan siswa untuk bertanya atau menanggapi, atau pada bagian penutup ini juga bisa dijadikan penilaian atau bisa seperti memberikan tugas atau misalkan mengetes siswa-siswa tentang sejauh mana materi yang mereka tangkap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari ini yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya adalah materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang peran guru dalam pembelajaran fikih dan sistem pendukung pembelajaran fikih. Peran guru dalam pembelajaran memang sangat banyak sekali, sangat penting. Peran guru itu sangat banyak. Di antaranya adalah untuk mengajar, untuk membimbing, untuk mendidik, gitu ya. Tapi di samping itu masih banyak sekali peran guru dalam pembelajaran. Seperti yang akan saya paparkan sekarang adalah peran guru yang dikemukakan oleh Muhammad Surya. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah guru sebagai pelatih. Yang artinya adalah guru memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi anak didik untuk mengembangkan cara-cara pembelajaran yang sesuai kondisinya masing-masing. Lalu ada guru sebagai konselor. Artinya adalah guru harus menciptakan situasi interaksi belajar mengajar yang nyaman gitu ya dalam pembelajaran itu, dalam suasana psikologis dan kondusif gitu bagi anak didiknya. Lalu ada sebagai manajer pembelajaran. Ini berarti bahwa guru ini memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar itu sendiri. Lalu ada guru sebagai partisipan. Apa sih guru sebagai partisipan? Guru sebagai partisipan artinya guru jadi bagian dari belajar itu sendiri, gitu loh. Lalu ada guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin artinya guru ini diharapkan menjadi seorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk mewujudkan tujuan bersama, tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu ada guru sebagai panutan. Guru ini harus menjadi panutan bagi anak-anaknya, menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk dicontoh, ya, teladan. Lalu ada guru sebagai pembelajar, artinya guru harus terus-menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetisinya, terus juga sebagai peningkatan kualitas profesionalismenya. Lalu guru sebagai pengarang, artinya guru harus selalu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan. Lalu ada sistem pendukung pembelajaran fikih. Slide selanjutnya. Dalam sistem pendukung, sebenarnya dalam suatu sistem model pembelajaran ini ada 4 konsep yang menggambarkan operasi suatu model
pembelajaran itu sendiri, yaitu sintaks, terus ada sistem sosial, terus juga ada prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Nah, di sini yang dibahasnya adalah sistem pendukung. Jadi sistem pendukung ini dari model pembelajaran adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh siswa untuk dapat menggali informasi yang sesuai dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya apa? Misalnya lembar kerja siswa. Terus ada media pembelajaran dan buku penunjang. Dan ini juga disinkronkan atau disesuaikan dengan pembelajaran itu sendiri. Sekarang kan fikih berarti lembar kerja siswa fikih, misalnya kelas berapa, semester berapa. Terus media pembelajaran. Media pembelajaran dalam pembelajaran fikih bisa menggunakan smartphone atau misalkan ada komputer atau infocus dan lain-lain sebagainya gitu. Dan juga buku penunjang. Biasanya buku penunjang ini memang disediakan oleh sekolah, ada di perpustakaan biasanya gitu ya. Nah, dan juga sistem pendukung ini bisa diartikan sebagai penunjang keberhasilan, ya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelajaran itu sendiri. Memang yang sangat penting gitu ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Hilma bahwa yang terpenting adalah siswa ini mampu mengaplikasikan materi yang diberikan oleh guru dalam kegiatan sehari-hari, gitu, dalam beribadah sehari-hari. Itulah yang fikih sebenarnya gitu. Dan itulah peran guru di sekolah untuk mendorong siswanya agar mengaplikasikan sebaik mungkin materi di kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu saja dari saya. Dan mungkin cukup ya dari kelompok 9 untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf sekali masih banyak kesalahan, masih banyak kesalahan dari kami, mungkin jaring atau apapun gitu ya. Dan juga terima kasih kepada host kita pada malam ini, kepada saudari Ila Nur Fitri ya. Terima kasih, sangat terima kasih. Dan juga kepada semua kelompok 9. Terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.